Ya oke, untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngembangin website namanya Sipandai ya, Sipandai atau Sistem Panduan Pemilihan Alat Kontrasepsi bagi Ibu. Jadi ini semacam alat rekomendasi nantinya, alat screening yang nantinya akan merekomendasikan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dari pengguna seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita coba demoin. Jadi untuk website seperti ini nantinya, kita bikin seperti ini. Jadi nanti akan ada dua ini ya, dua page. Page pertama itu nantinya akan diakses sama si pengguna. Maksudnya itu sama si ibu-ibu yang nantinya akan menggunakan website ini. Nah, yang kedua itu ada page admin atau ya fungsi admin. Nantinya fungsi admin ini bisa digunakan sama si admin untuk melihat data-data formulir yang udah disubmit atau disimpan sama si pengguna sebelumnya. Oke, jadi kita coba lihat di website ini itu ada pertama itu ada title, juga ada title, lalu ada label. Kemudian di bagian bawah itu ada panduan penggunaan. Jadi si pengguna itu bisa melihat gimana cara menggunakan website ini. Di sini ada teks. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi ini dan alur pengisian yang harus diikuti, silakan klik tombol di bawah ini. Jadi kalau dia klik tombol di bawah ini, nanti akan secara otomatis muncul pop-up ya, panduan penggunaan. Jadi ada alur penggunaan aplikasi. Nah, nantinya itu akan ada beberapa alur, empat alur ya, empat alur. Alur pertama itu isi formulir identitas. Jadi dia akan mengisi seperti nama lengkap, nama lengkapi nama, sorry, bukan nama lengkap. Maksudnya itu dia akan mengisi formulir identitas. Dia akan melengkapi data pribadi seperti nama, umur, alamat, dan ada beberapa lain. Kemudian ada informasi antropometri seperti berat badan dan juga tinggi badan. Lalu dia akan mengisi status reproduksi seperti jumlah anak dan jumlah umur anak terakhir. Kemudian dia akan memilih status akseptor. Dia akan memilih status akseptor. Di sini ada dua pilihan, ada yang baru, ada yang lama. Kemudian dia akan mengisi riwayat kesehatan. Untuk akseptor baru, isi riwayat menstruasi. Nah, untuk akseptor lama, dia akan mengisi riwayat kehamilan, persalinan, KB sebelumnya, lalu lengkapi informasi tentang penyakit kronis. Jadi, begitu prosesnya. Kemudian dia akan nge-submit formulir. Jadi ketika button rekomendasikan KB itu nantinya setelah semua datanya lengkap itu nanti sistem akan menganalisa data, kemudian dia akan memberikan rekomendasi. Nah, proses ini itu ndak ini ya, ndak meninggalkan page sebelumnya. Jadi data sebelumnya itu masih bisa diidentifikasi. Oke, kemudian dia akan melihat hasil rekomendasi. Jadi baca rekomendasi metode KB yang sesuai dengan kondisi si pengguna itu. Kemudian ketika ada button detail nantinya di rekomendasi, nanti kan ada beberapa rekomendasi alat kontrasepsi yang direkomendasikan sama si aplikasi. Kemudian di situ ada button detail. Eh, Ya, klik detail pada setiap metode untuk informasi yang lebih lengkap. Jadi nanti si sistem akan memunculkan pop-up yang berisi informasi tentang metode kontrasepsi tersebut. Kemudian di sini si pengguna diminta untuk memperhatikan catatan khusus jika ada kondisi kesehatan tertentu. Jadi ini akan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan yang udah di manage sama si pengguna. Oke, di sini ada tips penggunaan ya. Pertama itu pastikan semua data yang dimasukkan itu akurat untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat. Kemudian dia akan menggunakan tab navigasi untuk berpindah antara bagian formulir. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa bagian formulir, mulai dari identitas, ada riwayat dan juga ada ya kesehatan seperti itu. Jadi detail kesehatan. Oke, kemudian jika ingin memulai memasukkan formulir kembali, jadi kita bisa ngeklik tombol isi formulir baru, atau kita juga bisa nge-reload web page-nya. Kemudian di situ ada rekomendasi ini bersifat panduan, konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum memutuskan. Jadi seperti itu. Oke, oke kita klik mengerti. Nah di sini kan itu untuk bagian panduan.
Jadi kita udah lengkapi panduan agar si pengguna nantinya itu bisa mendapatkan bisa mengetahui gimana cara menggunakan website ini. Nah, kemudian itu di sini ada formulir identitas dan riwayat kesehatan. Jadi seperti itu ya. Kalau kita open web yang pertama kali itu nanti akan ada panduan penggunaan, lalu ada formulir identitas dan riwayat kesehatan. Cuma ada dua card nantinya, ada dua section. Oke, nah di sini di formulir ini kita bisa ini ada beberapa tabs, navigation tabs ya. Yang pertama itu identitas, yang kedua itu riwayat, yang ketiga itu kesehatan. Nah, data riwayat dan juga data kesehatan itu nantinya akan secara otomatis menyesuaikan dengan pilihan akseptor dari si pengguna. Jadi katakanlah kita coba masukin oke. Oke, ini ya. Jadi kita coba masukin nama, lalu kita masukin umur, pekerjaan, alamat, berat badan. Kita akan coba masukin berat badan, tinggi badan seperti ini. Oke. Nah, di sini lingkar lengan atas, kemudian ada jumlah anak. Kita coba input tidak memiliki anak, jadi nanti kan seperti ini. Tapi kalau kita pilih jumlah anak itu belum memiliki anak, misal 1, 2 atau 3 ataupun lebih, itu nantinya kita juga diminta berapa umur anak terakhir dalam bulan, seperti itu. Oke, gini. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk data riwayat ini kan ada beberapa kuesioner yang nantinya diisi sama si petugas atau si pengguna. Nah, nantinya itu dia akan secara otomatis menyesuaikan dengan status akseptor KB yang dipilih. Jadi kalau kita lihat di sini itu datanya seperti ini. Dia akan meminta riwayat menstruasi. Kalau akseptor KB-nya itu KB baru. Nah, kalau kita coba untuk ubah status akseptornya itu ke akseptor KB lama. Nah, nanti di bagian riwayat itu akan secara otomatis menyesuaikan nanti. Di sini riwayat kehamilan dan persalinan. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti apakah Anda pernah hamil sebelumnya, lalu ada bagaimana pengalaman persalinan dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian kesehatan. Nah, di bagian kesehatan itu nantinya itu akan secara otomatis menyesuaikan ya dengan hasilnya nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah Anda memiliki penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung. Nah, kalau kita klik iya, itu nanti kita juga diminta menyesuaikan lagi jenis penyakit kronis yang diderita itu. Jadi apakah penyakit jantung, hipertensi, diabetes, ataupun lainnya seperti itu. Jadi kalau kita coba klik di sini, kita coba close aja dulu ya. Jadi ya gini aja dulu. Oke, untuk data ini kita kosongin dulu. Oke, seperti ini juga. Nah, di sini setelah semua data itu berhasil di input atau sudah selesai kita input, sudah selesai kita isi, nantinya kita bisa menekan button rekomendasikan KB. Intinya untuk data riwayat dan kesehatan itu nantinya sifatnya itu opsional ya di bagian riwayat. Dia itu opsional. Bisa diisi, bisa juga enggak. Nah, di bagian identitas kita rekomendasikan KB. Nah, nanti itu akan secara otomatis muncul data rekomendasi metode KB. Berdasarkan data yang Anda berikan, berikut rekomendasi metode KB yang sesuai dengan kondisi Anda. Jadi seperti itu. Jadi untuk kondisi kita seperti ini, itu rekomendasi KB ada beberapa, ada 4 ya. Ada UID, ada implan, ada tubektomi, dan juga ada vasektomi. Seperti itu. Nanti kita akan coba kita akan coba ubah datanya lagi nanti. Nah, di sini dengan data berikut ini kita punya beberapa data metode yang direkomendasikan oleh sistem. Di bagian car ini seperti yang saya bilang itu ada tombol detail. Jadi kita bisa melihat detail dari metode itu. Jadi kalau kita klik detail, nah itu nanti akan secara otomatis muncul pop-up berisi data berapa persen efektivitas,
kemudian ada kelebihannya apa saja, kekurangannya apa, lalu cara penggunaan, dan juga ada efek samping seperti itu. Selain card metode di sini juga ada table rekomendasi berdasarkan umur dan jumlah anak. Jadi kita bisa lihat di sini ada berapa. Misal umur kita tadi kita set ke berapa ya? 35 tahun. Jadi di sini 35 tahun, anaknya ada berapa? Anaknya ada 2. Lalu kalau kita cek di sini itu umur berapa? 35 tahun. Risikonya itu tinggi, jadi perlu bimbingan, bantuan dan pengawasan ahli seperti itu. Jadi untuk rekomendasinya itu enggak ada ya untuk di sekitar 35 tahunan. Jadi ini sistem kita enggak punya datanya. Tapi seandainya data itu 30 terus jumlah anaknya 2, itu ada beberapa metode yang bisa kita gunain seperti AKDR, pil suntik, implan, dan juga ada KB alamiah. KB alamiah yang seperti ini ya, senggama terputus seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada catatan khusus. Nah, untuk catatan khusus ini akan secara otomatis nantinya menyesuaikan dengan data yang kita input tadi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini catatan untuk usia di atas 34 tahun. Jadi kita diminta untuk mempertimbangkan metode kontrasepsi jangka panjang seperti AKDR atau implan. Jika anak sudah cukup, kontrasepsi permanen atau seperti tubektomi atau vasektomi itu bisa menjadi pilihan. Kemudian perhatikan tanda-tanda perimenopause yang mungkin yang mulai muncul seperti itu. Nah, gimana kalau kita coba ganti umur? Jadi katakanlah kita ubah ke 25 tahun, terus kita rekomendasikan KB. Nah, nanti itu kita bisa lihat datanya akan secara otomatis berubah ya. Jadi sebelumnya itu kan kita punya 4 data yang direkomendasikan, 4 metode yang direkomendasikan oleh sistem. Nah, kalau saat ini itu data rekomendasinya menjadi lebih banyak. Kita punya 9 metode. Mulai dari pil KB, KB suntik, sampai ke vasektomi. Nah, untuk data catatan khusus dia enggak ada catatan khusus. Oke, gimana kalau kita coba ganti data riwayat? Gimana kalau kita bikin ininya itu bagaimana pengalaman persalinan, bikin sesar, menyusui 6 bulan ya. Apakah Anda pernah mengalami keguguran? Lalu apakah pernah menggunakan metode KB? Nah, pada bagian ini apakah Anda pernah menggunakan metode KB? Ini nantinya kita akan si pengguna itu akan diminta untuk mengisikan metode kontrasepsi apa yang digunakan sebelumnya, atau alat kontrasepsi apa yang digunakan sebelumnya. Misal kita bikin aja ini ya, berapa lama kemudian apakah ada efek samping? Kita bilang aja enggak. Nah, kalau kita coba klik rekomendasikan KB, nah ini nantinya dia akan secara otomatis menyesuaikan. Jadi sebelumnya itu kan kita punya 9 data metode, saat ini kita hanya punya 5 data. Kemudian kalau kita coba cek di bagian catatan, itu juga ada catatan baru, catatan untuk ibu menyusui. Metode Metode amener laktasi atau MAL bisa menjadi pilihan efektif 6 bulan pertama. AKDR, hindari pil kombinasi karena memang di bagian data riwayat itu dia tadi ada data menyusui. Oke, seperti itu. Kalau kita ubah data riwayat itu nantinya akan berimpact ke data hasil rekomendasi. Kemudian pada bagian navigasi kesehatan, gimana kalau kita coba ubah apakah penyakit kronis, kita coba jantung gitu kan ya. Terus kita rekomendasikan KB. Nanti untuk ini berarti metode-metode ini cocok untuk KB, dia tidak bermasalah kalau dengan ada penyakit seperti jantung seperti itu. Nah, kemudian di bagian catatan khusus itu akan muncul catatan untuk penderita jantung. Jadi kita diminta untuk menghindari kontrasepsi yang mengandung estrogen. Lalu pilihan terbaik adalah AKDR, implan, atau metode alamiah. Kemudian kita diminta untuk mengkonsultasikan dengan dokter sebelum memilih metode KB. Jadi websitenya udah support seperti itu lah ya. Jadi kalau kita coba ke diabetes, kita rekomendasikan
Nah, di sini juga udah ada catatan penderita diabetes. Nah, di sini itu pilih metode yang tidak mempengaruhi kadar gula darah. Kemudian AKDR dan implan adalah pilihan yang baik. Lalu jika menggunakan suntik, pilih yang prosgetin saja seperti itu. Jadi data-data ini itu nantinya nantinya bakalan berpengaruh dengan hasil rekomendasi. Kalau kita coba tambahin migrain, lalu merokok, nah jadi akan muncul catatannya nanti. Oke, nah kenapa saya bikin seperti ini? Karena memang pada saat kita meet itu klien meminta kita pengerjaannya itu untuk flow websitenya itu nantinya akan berpindah page. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Karena menurut saya itu akan lebih gampang nantinya kita kalau kita pengen mengubah datanya nanti. Maksudnya itu setelah seperti yang saya contohkan sebelumnya, jadi kita bisa menggunakan data identitas yang sama dengan cara tetapi kita juga bisa mengubah data riwayat, baik itu data riwayat, data kesehatan, itu kita bisa ubah secara langsung. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang. Nah, kalau kita gunakan perpindahan halaman itu nantinya akan fitur seperti ini itu nantinya nggak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau seandainya ada kesalahan data itu nantinya ya dia mesti menginput ulang data sebelumnya. Jadi prosesnya itu mesti dilakukan kembali. Sedangkan kalau ini misal ada kesalahan data, nah itu nantinya dia bisa mengubah data kemudian melihat result secara langsung. Jadi datanya itu tidak perlu dimasukkan ulang seperti itu. Misalnya kita ganti usia seperti tadi kan. Lalu gimana kalau kita mau gunain KB baru? Seperti itu. Oke, kemudian di akhir itu kan udah ada beberapa data tadi ya, seperti ada rekomendasinya, lalu ada tabel rekomendasi berdasarkan umur dan jumlah anak, lalu ada catatan khusus, dan nanti di bagian bawah itu, jadi kita meminta si ibu itu untuk mengisikan. Jadi ibu berencana memakai kontrasepsi apa? Misal kita akan gunain vasektomi. Nah, kemudian di bagian ini si pengguna bisa menyimpan data formulir. Jadi, ketika button simpan data formulir diklik, data yang udah diinput sama si pengguna ini, dia akan secara otomatis kesimpan ke database kita. Nah, nantinya si admin bisa melihat data tersebut. Jadi, kalau kita simpan data formulir, nah itu nantinya sukses, formulir berhasil disimpan. Nah, datanya udah berhasil kita simpan ke database. Nah, gimana caranya kalau kita pengen lihat database, lihat data formulir yang udah diinput sama si pengguna? Caranya kita akan masuk ke halaman admin. Kemudian untuk di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Untuk credential login kita gunain root. Kemudian ya di sini kita udah berhasil masuk ke halaman dashboard admin. Untuk halaman dashboard admin ini simple saja ya. Jadi tidak ada banyak fitur yang udah kita kembangin. Tapi fokus utamanya itu ke agar data itu bisa disimpan dan si admin bisa melihat data yang udah diinput sama si pengguna. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada halaman dashboard, kemudian ada data formulir. Nah, di halaman dashboard kita akan melihat berapa jumlah total data formulir yang udah diinput. Kemudian ya seperti itu aja. Nah, kemudian di bagian data formulir itu kita bisa lihat list datanya. Jadi kita bisa lihat di sini ada tabel data formulir, waktu, lalu ada namanya, umurnya berapa, alamat, dan juga ada KB yang dipilih. Kalau kita pengen hapus datanya bisa, kemudian kalau kita pengen melihat data itu juga bisa dilakuin. Jadi ini datanya bisa dilihat di sini oleh admin. Jadi data formulir, detail data formulir. Sini ada data identitasnya, nama, umur, pekerjaan, alamat, berat badan, tinggi badan, lalu ada lebar lengan atas, lingkar lengan atas, lalu ada jumlah anak, status akseptor, ini pada bagian kesehatan, apakah penyakit kronis, jenis penyakitnya apa, riwayat migrain, lalu ada apakah dia merokok atau enggak, terus metode KB yang dipilih sama si pengguna ini apa, lalu untuk riwayat KB, apakah dia pernah menggunakan KB atau enggak, kalau pernah dia menggunakan KB apa,
lama penggunaannya berapa lama, kemudian efek sampingnya apa, seperti itu. Jadi data yang udah diinput sama si pengguna tadi disimpan ke database dan bisa di-review atau diakses sama si admin. Jadi data ini bisa digunakan, jadi lebih berguna nantinya. Dia bisa digunakan untuk penelitian atau seperti apa. Ya, katakanlah penelitian. Jadi kita bisa tahu metode jenis apa yang paling sering digunakan di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu seperti itu. Jadi intinya datanya itu enggak, jadinya bisa digunain aja seperti itu. Oke. Ya seperti itu untuk admin ya. Jadi saya bakal coba rangkum ulang. Jadi sistem panduan pemilihan alat kontrasepsi nantinya dia si pengguna akan mengisikan input, mengisikan identitas, dia akan mengisi data riwayat pertanyaan berupa pertanyaan ya nantinya. Kemudian baik itu riwayat menstruasi ataupun kesehatan, riwayat melahirkan. Kemudian nanti setelah tekan bata rekomendasikan KB itu akan secara otomatis sistem merekomendasikan KB yang sesuai. Lalu ada juga detail metodenya, jadi si pengguna bisa melihat detail metode, penjelasan metode. Kemudian pada bagian bawah itu juga ada tabel rekomendasi KB berdasarkan umur dan jumlah anak. Lalu apa lagi tadi ya, ada catatan khusus. Nah terakhir itu si ibu itu akan secara otomatis diminta untuk mengisi, dia memilih metode KB jenis apa seperti itu. Oh ya, oke, kita coba isi dulu kali ya. Oh ya, nah di bagian rekomendasi metode di sini kita bisa lihat itu tidak ada yang namanya senggama terputus. Kenapa? Senggama terputus itu kan bukan alat kontrasepsi, karena yang kita tampilin di sini itu hanya alatnya saja. Jadi memang ada metode KB lain seperti senggama terputus, tapi itu kan dia bukan alat. Itu bisa kita bilang dia itu metode alamiah. Nah, yang kita tampilin di sini itu hanya metode yang berupa alat seperti itu. Ya mungkin segitu aja untuk video demonya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga udah sesuai dengan request. Terima kasih.